bagaimana kuasa Tuhan, kuasa doa. Terima kasih untuk doa semua. Saya baru kembali dengan tim dan memang perjalanan cukup panjang dari Korea. Saya KKR, saya khotbah di sana di TV Korea. Puji Tuhan karena di TV itu saya tahu bukan cuma Korea yang akan nonton, tapi di Afrika, bahkan di Amerika dan beberapa negara lain yang saya tahu mereka akan siarkan. Bahkan dalam minggu ini kemarin sudah datang dari Korea untuk krunya untuk membuat dokumentasi pelayanan dan mereka akan lanjutkan untuk kesaksian tentang bagaimana Tuhan Yesus pulihkan hidup saya. Dan puji Tuhan dari Korea saya sampai di Singapura langsung nyebrang naik ferry ke Batam. Di Batam anugerah luar biasa di tempatnya Angel, di orang tuanya Angel di gereja Batam. Banyak orang yang diberkati dan saya juga bersyukur padahal udah capek tapi Tuhan kasih kekuatan. Malam KKR pagi nyampe ke Jakarta cuma 3 jam saya keluar dari airport karena saya harus kerja ketemu salah satu pemerintah. Dan setelah itu saya balik lagi, saya minta ditemani suami saya karena saya tahu dari Bengkulu dari Batam saya harus berangkat lagi ke Bengkulu, jadi nggak nyampe ke rumah saudara, nggak nyampe ke rumah. Jadi harus langsung ke Bengkulu dengan tim, dengan Ahmad, dengan semua, dengan Henny, dengan Charlene, Jean, kita semua satu tim supaya kami berangkat karena di kampung saya di mana. Dan pada waktu saya pas Pak Henry, saya bilang udah Pak Henry ketemu di airport deh, karena saya tahu saya nggak bakal ke rumah. Ketemu di airport minimal temenin saya di mobil di Pak Henry. Saat itu izin kantor temenin saya, tunggu di mobil, saya meeting start balik lagi. Nggak tahunya pas sampai di airport, yang tadinya mau khotbah dengan saya Pak Joni Pardede, dia berangkat sore, jadi tiketnya nganggur. Saya bilang ya udah tanggung, ini kayaknya nggak kebetulan, ayo Pak Henry ikut. Jadi Pak Henry ikut ke Bengkulu, nggak bawa pakaian saudara, dengan baju di badan sama-sama ke Bengkulu. Dan KKR-nya luar biasa di Bengkulu. Sekarang saya mau belajar begini, seringkali kita ngambil kesempatan. Saya secara capek dan waktu KKR di Bengkulu itu memang kami tim yang harusnya 2 hari, harusnya KKR-nya 2 hari, sudah diatur 2 hari. Tetapi karena pendetanya waktu itu yang satu nyusul pendetanya dan dia hanya bisa hari itu saja. Sebenarnya sudah, kalau nanti pendetanya datang biar saya khotbah duluan. Nah, nanti hari keduanya ya memang nggak ada lagi. Yang lain juga semua setuju, saya juga setuju gitu karena minimal saya bisa pulang ke rumah sehari karena mau berangkat lagi ke Manado. Saudara, tapi saya di situ ditegur juga oleh Tuhan. Saudara gini, aduh nyatut waktunya Tuhan, udah gitu udah tahu KKR 2 hari, orang udah tahu 2 hari, tapi karena pendetanya nggak ada, saya minta 1 hari, padahal mau bikin 2 hari juga nggak ada masalah. Jemaatnya ausnya luar biasa, waktu kami khotbah kami juga terasa, itu kan kota dari orang Kristennya tuh bisa dihitung dengan jari orang Kristennya. Hampir semua bukan orang Kristen, bahkan kalau saya tanya, sering ada KKR nggak? Di Bengkulu kan sering KKR. Suka Afghanistan, suka ada orang datang ke Bengkulu. Tapi di kampung kami di mana nggak ada orang yang pernah datang. Bahkan mereka bilang, ya kalau bukan Ibu Fiba siapa lagi? Kita nggak pernah KKR. Jadi dari kampung-kampung kita kumpulkan kayak begini. Kita kumpulkan dari kampung-kampung, kumpul dari kampung-kampung. Mereka saking senangnya mereka merasa nggak pernah KKR seperti ini, ibadah seperti ini. Mereka ibadahnya biasa rutinitas seperti itu. Jadi waktu mulai Ahmad Amigos dengan lagu dangdutnya, terus Nindi Elis juga dan memang saya terasa banget urapan Tuhan kencang sekali dan bahkan saya pun terasa gitu bahwa semuanya haus sekali. Sampai ada mereka yang rekam. Jadi pakai telepon mereka rekam gitu. Nah, sampai setelah itu yang saya dengar mereka rekam, mereka tontonin di kampung gitu. Rekaman yang kita punya kakek tontonin. Supaya mereka bilang, ya udah kita datang aja besok, kita datang besok. Ngatunya besoknya dibatalkan saudara. Saya ngaku, bahkan saya tahu benar bahwa pada waktu saya mau jalan, saya batalkan, saya biasa, tapi Tuhan saya nggak peka nih, karena saya nggak peka, akhirnya kita juga mengalami satu kejadian, ya atau amat yang bersaksi. Kita mengalami satu kejadiannya nggak main-main. Lihat, kalau anak Tuhan main-main, tegurannya ngeri. Kalau mau dipikir masanya sepele, tapi kan hati nggak bisa dibohongin. Tuhan tahu hati saya. Saya terus yang lumayan. Kalau nggak 2 hari kan minimal saya bisa pulang, capek banget. Habis itu besok ke Manado lagi. Jadi seperti itu. Yang lain juga dukung. Ya udah deh, kita ngapain 2 kali? Orang udah Ibu Fiba khotbah. Nah ketika saya khotbah, pendetanya yang mau buat hari itu barusan datang. Nah kalau dia nggak dihotbahin kan 4 jam perjalanan, kasihan juga. Jauh-jauh dari mana, dari Bengkulu ke mana, dia udah khotbah, dia udah siapin. Ya udah jadi dapat porsi, khotbahnya berdua.
Saya selesai dia datang dan jemaatnya memang nunggu karena jemaatnya aus. Nah harusnya kan saya bisa bilang oke, besok saya lagi khotbah. Saya yakin mereka nggak nolak. Dan disitu ada Kak Tommy juga yang dosen dari I3. Jadi pasti nggak nolak. Saudara, tapi karena saya sebagai pimpinan ngambil keputusannya, ya udah kita cukup 1 hari, diumumkan 1 hari saja. Dan buat mereka ya, yang disitu nggak ada masalah, cuma banyak yang nggak jadi datang. Saudara, di perjalanan pulang, saya mobil sendiri dengan Pak Henry, Ahmad dengan Henny ya, dengan Charlie, dengan Jane. Saudara, kami mengalami kejadian yang buat kami kalau bukan pertolongan Tuhan nggak mungkin. Yang punya mobil baru belajar mobil, Ahmad ambil alih nyetir. Waktu ambil nyetir mobil, Ahmad nabrak perempuan, anak gadis yang umur 10 tahun. Dan itu remnya bunyi ya Mat ya, bunyi rem. Nah, tuh bunyinya kayak begitu. Nah jadi Kak bayangin di kampung ini Sumatera Selatan tahu sendiri kayak apa. Waktu Ahmad nabrak perempuan itu jatuh, itu gak jauh, gak itu kan menit lah. Orang 40 orang kalimat ya, bawa batu, bawa semuanya. Sampai mobilnya Ahmad juga peak di depannya, ditonjok mobilnya. Terus Ahmad buka kaca. Itu orang katanya Ahmad muka udah kayak muka setan semua mau kayak mau bunuh Ahmad. Nah Ahmad buka kaca, tangan Ahmad tidak begini. Seumur hidup saya baru sekali lihat Ahmad takut. Gak pernah ini ya, depan anak kayak ini. Ahmad amigos yang kayak begini takut banget. Saya belum pernah lihat Ahmad yang penakut ya baru. Itu benar-benar bukan yang putih lagi, udah hijau. Takut banget. Dan itu memang saya ngebayangin kan, diseru segala macam. Terus akhirnya mereka katanya Ahmad ada yang, Mat sini lah Mat, cerita Mat gimana Mat, nanti saya. Nah, biar ada pengakuan juga gitu loh. Buka-bukaan. Terus mereka ada yang bilang apa padanya? Kan saya buka, saya maksud mau menolong anak itu, ternyata salah juga. Akhirnya ada yang bilang bunuh, ada yang bilang bakar, bacok gitu kan. Tapi yang di belakang berdoa semua nih, istri saya berdoa, jangan gitu kan. Tapi anak itu udah diangkat gini, itu 5 meter terbang kan. Jadi karena saya nggak keluar, mobil saya dipukulin, mobil kita dipukulin. Tapi mungkin Ibu Pima mau cerita bahwa Yesus itu dahsyat. Satu sentuhan kok nggak ada yang kena saya. Amin. Walaupun satu kampung ngeroyok, itu karena Tuhan itu. Bunuh kata, tapi saya gini tapi satu sentuh ke tangan pun nggak kena. Akhirnya saya hidupkan mesin, saya lari ke kantor polisi. Mereka ada yang bilang, kabur aja Pak. Jadi ada satu grup yang bilang, kabur saja ada kantor kantor polisi. Ada yang bilang bunuh saja, bakar, mau dibakar di kampung. Tapi Tuhan Yesus dahsyat kan? Biasanya sampai di kantor polisi, sampai Ahmad udah diumpetin sama polisi. Iya, dimasukin dalam itu. Fotonya saya ada Mat, kalau di belakang aja Mat. Dimasukin di penjara gitu loh si Ahmad. Hanya itu bukan karena Ahmad saya, karena Ahmadnya takut gitu loh ya. Satu kampung terang mereka naik motor, masih di situ. Jadi saya dimasukin di situ. Jadi jujur aja, ibu ini bilang langsung kami berdoa, saya sama ibu tiba minta doa. Memang dari mulai kejadian itu sampai di pesawat saya nggak ada ngomong. Kenapa? Kami belum tahu beritanya anak itu meninggal atau enggak. Belum tahu berita, masih dibawa ke rumah sakit. Lalu, jadi gini. Jadi setelah Ahmad dimasukin di tralis, dia mau apa? Jadi Ahmad dimasukin, cerita dulu ya, takutnya cerita dulu. Masuk di tralis dan saya ditelepon. Mobil saya di depan, tadi mereka belakang saya. Terus saya ditelepon, saya lihat Ahmad, Pak Henry udah nggak masuk ke tempatnya Ahmad, karena Pak Henry udah di luar. Pak Henry langsung namanya tentara kan, langsung senang gak ada yang kebetulan. Bayangin Pak Henry ke Bengkulu pakai baju di badan, nggak ngerti gitu loh. Pak Henry datang langsung tanya, siapa Kapolresnya? Mana Kapolresnya? Langsung tanya. Wah langsung kaget itu orang datang nanya Kapolres kan, kalau bukan komandan nggak mungkin nanya gitu. Dikasih Pak, langsung dia telepon Kapolres. Oke, saya Kolonel Muhammad Henry, saya habis KKR. Kemarin kamu ikut KKR nggak? Langsung ditolongnya Pak Henry. Karena orang Batak kan, mana kamu ikut KKR kan? Nah kami KKR dari grup KKR kami nabrak, jadi tolonglah dibantu, tolong ini. Karena kan kalau diserbu rakyat nih kacau juga nih. Oh siap komandan, nanti kamu udah kayak gitu. Nah selesai baru saya bilang, Mas, lihat si Ahmad takut banget di dalam. Udah gitu,
udah gitu langsung si Jen apa kita pulang kita. Ya, si Jen kalau singer nggak setia, dia bilang amat tinggal aja kita pulang duluan. Saya sudah mau saya rekam itu si Jen tapi paling dasar Mas Hendrik dia bilang enggak, semua kita kalau pulang semua dia bilang. Mobil keluar, Renat juga keluar, nggak boleh ditahan sini. Jadi ternyata Pak Hendrik diutus Tuhan untuk ngurusi doa. Betul loh, tapi saya nggak bener. Bayangin, mana ada sih orang nabrak orang yang nabraknya keluar, itu ditanyain lagi. Si bapak mana si bapak? Aku nggak pernah punya SIM. Ini jujur aja, saya udah berapa kali ganti mobil tapi nggak pernah punya SIM. Coba. Hari itu bakal coba. Nah bisa bayangin kan kalau nggak ada SIM, udah gitu. Atau mungkin ini pangkatnya sersan udah ngeliat kolonnya kan jauh banget, mungkin udah gemeter udah nggak pakai hanya. Yang selama ini kantor polisi kan pakai laporan, pakai berita, apa sih itu nggak ada. Udah itu polisi udah begini, mana yang punya SIM mana? Nah, pertama kami masuk, saya udah tahu itu ada tegur saya. Waktu dengan tabrakan saya udah tahu banget Tuhan ampuni saya deh. Akhirnya kita masuk ke dalam, saya bilang amat semua ya kita kumpul kita berdoa. Di situ saya lihat Tuhan Yesus luar biasa baiknya. Kita udah salah, udah pasti salah. Tapi ketika kita minta tulus maaf, Dia maafin. Amin. Dan saya udah tahu banget, saya waktu dengan amat tabrakan, saya bilang kita sih mau nyuri waktu. Maksudnya biar cepat lumayan ketemu keluarga sehari. Itu kalau kita ditahan lebih dari sehari. Bahkan sampai tunggu, kalau anak itu meninggal, itu sampai tunggu penguburan mungkin akan Manado akan batal. KKN Manado kan harus berangkat hari iya besok harus berangkat ke Manado, bayangin. Jadi udah pasti habis, sudah selesai. Nah tapi Tuhan Yesus adalah luar biasa. Kami salah, tapi ketika kami duduk, kami ada Charlie di situ, ada Ahmad, ada Henny. Kita kumpul, ayo kita berdoa. Saya ketua rombongan, otomatis saya pimpin. Ya kita berdoa, Tuhan Yesus ampuni kami. Kami tahu kami sudah salah. Kami nyuri waktu Tuhan yang harusnya jemaat di situ jarang-jarang ada KKR. Harusnya 2 hari. Tapi kami pakai cara manusia kan khotbah udah 2 kali. Jadi udah cukup berdoa segala macam alasan. Tapi kami minta ampun, Tuhan bela kami. Dan bahkan saya baru khotbah tentang kebangkitan. Saya minta dalam doa Tuhan kuasa kebangkitan. Dan saya percaya ketika kita melayani Tuhan ada upah, amin. Saya tahu ada upah dan saya percaya nggak pernah sia-sia, walaupun nggak pernah sia-sia. Dan saya di dalam doa saya terlalu percaya Tuhan tolong. Saya terlalu percaya kuasa kebangkitan itu nyata. Dan saya tahu Tuhan kalau kuasa kami terlalu percaya kuasa kebangkitan, bangkitkan orang itu. Kita udah tahu itu orang udah dengar kita tinggal meninggal atau tidak. Mereka bilang tidak meninggal. Tapi kalau parah pun kan kita harus tinggal di situ, apalagi amat nggak mungkin nggak boleh pergi. Dan tapi di situ saya lihat kuasa Tuhan. Tuhan pakai pada waktu kami berdoa, amin. Datang polisinya langsung tahu, wah Pak ini ya bengkak, ya perutnya ada bekas ban, ya ada segala macam. Waduh, terus ini tapi berapa lama kemudian keluarga yang satu datang lagi, itu polisi yang ngomong, keluarganya datang. Masa keluarganya bisa ngomong begini? Keluarga datang. Ya Pak, namanya juga musibah. Siapa sih yang pengen mau musibah? Ya sudahlah. Loh, kan berarti keluarga bisa kayak gitu. So, oke deh, kalau gitu kami minta dibawa ke rumah sakit. Ya oke, setelah udah bawa ke rumah sakit, udah saya langsung telepon Jakarta, udah segala macam untuk kirimlah dana, karena saya pikir ini pasti besar segala macam. Kita tunggu sampai pesawat kita tuh harusnya jam 6.15 ya Pak ya, pesawat kita. Nah, si Jen sih maksudnya baik, daripada semuanya nunggu terus pulang besok, berapa lagi tiketnya yang dibatalkan, namanya lain kan harus beli lagi. Maksud dia begitu, dia nggak mau repotin saya, udahlah yang berkepentingan aja. Tapi namanya Ahmad kan udah gemeter, terus waktu Ahmad liatin begini saya juga mikir, nah kalau Ahmad saya yang pimpin rombongan saya pergi, nah kalau saya tinggal kan nggak mungkin suami saya pergi kan. Ada suami saya bilang tadi, udah enggak, satu pulang semua pulang, termasuk mobilnya pergi semuanya. Nah mobilnya ini baru dibeli sama orangnya pun udah ketakutan mobil ditahan. Nah tapi pada waktu itu sampai nunggu lama, akhirnya datang. Ya sudah, berangkat. Bisa bayangin, masalah belum selesai, berita acara nggak ada, nggak punya SIM lagi. Kok bisa itu polisi bilangnya udah berangkat, suruh ngejar pesawat. Kita disuruh ngejar pesawat kan nggak masuk akal. Suruh ngejar pesawat, udah berangkat. Nah, itu masih 1,5 jam, berangkat aja ke Bengkulu. Kita berangkat, terus yang ngurusin itu anaknya, udah kami tim dari Bengkulu aja. Nah kan ada 1-2 tim lagi yang belum pulang baru besok. Udah kalau kalian berangkat ya kejar pesawat, kita yang ngurusin. Ditunggu-tunggu, saya telepon mana yang sakit, udah di rumah sakit. Sampai di airport yang itu luar biasa. Pesawat harusnya
Pesawat delaynya berapa? 1,5 jam ya Mas ya. Delaynya itu hanya nungguin kita. Kita datang, pesawatnya udah mau berangkat. Terus si Charlene masih di belakang. Saya sama Ahmad udah mau naik. Waduh, Charlene ketinggalan. Berapa lama Rin? 30 menit. Waduh, 30 menit. Kalau itu ketinggalan. Ya udah deh, goodbye. Bukannya Ahmad yang ketahan Charlene. Tapi dia udah senang nih, dia kayak dia di pesawat langsung angkat tangan. Karena dia baru punya cucu kan, kayak dia cucu udah ngangkat tangan. Ahmad, puji Tuhan udah bebas nih, kalau dari kantor polisi udah lumayan. Masuk pesawat tambah lumayan lagi kan. Sampai dia nggak tahu bagaimana pesawatnya, kita semua udah duduk, tapi pesawatnya nggak berangkat coba. Pas pesawat mau tutup, Charlene muncul. Sampai kita bilang ini apa yang kita itu kalau bukan Tuhan Yesus ya mungkin. Ya mungkin. Dan yang luar biasa, saya tahu yang jaga itu anak perempuan tim kami. Saya udah tinggalkan uang. Saya tinggalkan uang 5 juta. Kalau perlu nanti bilang lagi ke saya. Tahu nggak pas saya telepon, gimana anaknya? Bu, itu keluarganya ampun. Mereka datang begini. Kami tidak mau terima uang. Ini kecelakaan musibah. Dia anak saya, jadi tanggung jawab saya. Biar saya yang bayar. Ini jarang-jarang di kampung kayak gitu. Biar saya yang bayar. Enggak Bu, biar kami yang bayar. Enggak. Oke, kalau misalkan ibu pada mau bayar, bayarkan aja ongkosnya. Ongkos yang rumah sakitnya ronsen sama ongkos bensin. Tapi kami tidak mau terima uang lebih. Nah, ongkos ronsen cuma 250.000 rupiah. Ongkos bensinnya dia cuma minta 250.000 rupiah. Jadi cuma 500.000 rupiah, saudara. Kan nggak masuk akal. Udah gitu di restoran ditraktir makan aja nggak mau. Dia bilang, nggak usah, jangan Bu, saya nggak mau. Pokoknya ini buat saya adalah musibah kecelakaan. Saya senang. Diperiksa ronsen, anaknya udah nggak apa-apa. Amin. Anaknya sehat. Saya takut lagi besok gimana anaknya sehat. Terus saya telepon dengan yang punya mobil. Karena yang punya mobil kan orang Bengkulu. Kitanya semua sehat tapi mobil ditahan kan kasihan. Saya telepon lagi, mobil bagaimana? Mobil ada masalah nggak? Terus mereka bilang, ya kan Caca juga ikut ya, saya terakhir. Mobilnya bisa keluar. Berita acara kan nggak ada. Hanya bayar 350.000 rupiah. Nah disitu saya lihat, waduh, kalau bukan Yesus nggak mungkin. Amin. Tepuk tangan buat Yesus. Kalau kami kakaknya, kami minta saudara terus bawa dalam doa. Dan terakhir dari Bengkulu, kami KKR ke Tompaso dan Nangon, Alex juga ikut, Ahmad juga ikut, semua ikut. Anugerah luar biasa, Tompaso diberkati Tuhan, Nangon sampai sekarang masih terdengar-dengung mereka diberkati. Bahkan ketika saya pulang ada majelis dari KGPM bilang begini, Ibu tiap tahun memang harus bikin begini. Sedang kenapa? Tahun lalu waktu Ibu dan rombongan datang, ada dampaknya. Dampaknya sangat besar. Gereja-gereja di kampung kami gemim KGPM terasakan apa dampaknya. Pertama, anak muda yang tukang rokok itu berhenti merokok. Kita gereja tinggal maintain saja. Waduh, kita dulu kita tegur susah. Sekarang gereja tinggal ingatkan. Kedua, yang tadinya mabok-mabok itu mulai banyak yang berhenti mabok, yang sering bertengkar. Sedang puji Tuhan, lihat. Ketika seringkali kita pikir pelayanan biasa-biasa. Jadi saya bersyukur Alex juga dia di zaman Tuhan bahwa pelayanan itu penting. Ketika kita melayani orang mungkin kita anggap itu biasa, tapi buat orang lain ada perubahan. Amin. Nah, walaupun saudara nggak ikut ke Manado, tapi iman saya ketika saudara berdoa, kita sama-sama